Ya, tadi di kelompok contoh juga sama sih ya. Semua pernah, jawabannya semua pernah eh, tidak percaya sama seseorang dan alasannya juga sama sih karena pernah dibohongin gitu ya. Janji palsu, dijanjiin tapi nggak ditepatin. Terus karena pernah juga ada konflik dengan orang itu dan bohongnya itu berkali-kali. Jadi eh, dikasih kesempatan, dipercayai tapi bohong berkali-kali. Nah, ya memang itulah manusia ya teman-teman. Eh, punya kecenderungan untuk bohong gitu. Jadi kita jadi sulit untuk percaya sama manusia setelah kita dibohongin atau janjinya tidak ditepatin kayak gitu. Nah, kalau orang melakukan kesalahan, mereka bohong kepada kita, wajar sih kita jadi sulit untuk percaya sama dia gitu. Tetapi ada satu pribadi yang nggak pernah bohong sama kita dan kalau dia janji pasti nepatin, itu dia adalah Tuhan. Kita tahu semua itu setuju ya tentang hal itu. Tetapi uniknya ada satu tokoh dalam Alkitab yang nggak percaya sama Tuhan, padahal kita sudah tahu Tuhan itu kalau berjanji pasti menepati dan Tuhan itu adalah Tuhan yang layak dipercaya gitu. Tokoh ini tuh nggak percaya bahwa Tuhan bisa menolong dia. Nah, siapa itu? Mari kita baca dari Yesaya pasal yang ke-7. Kita baca Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai 14. Yesaya pasal 7, kita akan baca ayat 1 sampai 14. Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai 14. Contoh minta 2 orang bantu bacain ya. Ayat 1 sampai 7 tolong dibacain sama Luken. Habis itu ayat 8 sampai 14 tolong dibacain sama Arlen. Yesaya dan Raja Ahaz. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram dengan Peka bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang di tiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah, engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Yasub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Ayat 8. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram, dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun, Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Pemberitaan mengenai Immanuel, ayat 10. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan, Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkata Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki
dan Ia akan menamakan dia Immanuel. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah bacain ayat-ayatnya untuk kita ya. Nah, teman-teman, dari pembacaan kita hari ini kita bisa melihat di situ ada seorang raja namanya Raja Ahaz. Dia itu raja yang gak mau percaya sama Tuhan gitu ya, gak mau percaya sama pertolongan Tuhan. Nah, apa sih yang membuat Ahaz tuh gak percaya sama pertolongan Tuhan? Yang pertama teman-teman, karena dia tuh ngerasa keputusan dia itu adalah keputusan yang benar. Dia sombong dan dia ngerasa bisa aman tanpa Tuhan. Jadi waktu itu dia membuat keputusan yang salah. Dia malah bekerja sama dengan negeri Asyur. Asyur itu orang-orang yang gak percaya sama Tuhan. Jadi dia malah lebih percaya sama pertolongan dari negeri Asyur daripada pertolongan dari Tuhan kayak gitu. Karena dia ngerasa dia diri benar dan dia ngerasa gak perlu Tuhan kok. Aku dapat pertolongan dari negeri Asyur itu paling oke menurut dia. Tapi ternyata kalau kita baca di ayat 1, dia mengalami kekalahan waktu perang gitu ya. Walaupun tentara Asyur itu tentara yang peralatannya lengkap, tapi ya karena dia tuh nggak bergantung sama Tuhan, nggak minta pertolongan Tuhan, dia kalah dalam perang. Terus apa sih yang membuat Ahaz nggak percaya lagi sama Tuhan, sama pertolongan Tuhan? Apalagi tadi yang pertama karena dia tuh sombong gitu ya, dia ngerasa aman tanpa Tuhan, jadi nggak perlu percaya sama pertolongan Tuhan gitu. Terus yang kedua, teman-teman, dia nggak percaya sama Tuhan, sama pertolongan Tuhan karena dia tuh terlalu ketakutan gitu. Di ayat di pasal 7 ayat 4 dibilang kayak gini, hati Ahaz dan rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon hutan yang ketiup angin. Jadi teman-teman, memang ketakutan dia yang sangat besar karena tadi sudah kalah gitu ya. Karena kalah di dalam peperangan itu membuat dia jadi nggak percaya sama Tuhan. Ketakutannya tuh lebih besar daripada rasa percayanya terhadap pertolongan Tuhan. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa sih yang buat si Raja Ahaz ini waktu itu takut gitu kan? Nah, tadi karena Raja Ahaz kalah perang gitu. Ya, dia kalah perang sebenarnya karena dia ambil keputusan yang salah juga sih tadi ya. Waktu mau perang malah minta pertolongan dari negeri Asyur, bukan minta pertolongan dari Tuhan. Dan waktu itu Ahaz dalam keadaan yang krisis dan kritis gitu. Musuh yang menyerang dia, menyerang bangsanya, sudah menguasai wilayah terdekatnya mereka. Jadi itulah yang membuat si Ahaz ini ketakutan banget kayak gitu teman-teman. Bahkan digambarkan seperti ketakutan seperti pohon-pohon hutan yang ketiup angin. Pohon hutan itu kan kokoh gitu ya. Kalau sampai ketiup angin goyang-goyang gitu jadi nggak tangguh kayak gitulah ya, saking ketakutannya. Nah, waktu dia ngalamin ketakutan itu, sebenarnya Tuhan ngingetin Raja Ahaz, teman-teman. Lewat siapa? Lewat Nabi Yesaya waktu itu. Lewat Nabi Yesaya, Tuhan ngingetin bahwa Tuhan itu bisa nolong dia. Tuhan bisa nolong kamu, Ahaz gitu. Tapi lagi-lagi Ahaz tuh nggak percaya. Sarannya Yesaya malah ditolak gitu teman-teman. Jadi di masa krisis, di masa kritis yang sangat mencekam, dia kalah dari medan perang. Yesaya udah menghimbau Ahaz untuk, ayo kamu datanglah ke Tuhan. Cari Tuhan, minta pertolongan Tuhan gitu. Yesaya berusaha meyakinkan Raja Ahaz dan rakyatnya bahwa ya memang musuhmu tuh punya rencana untuk menggoyahkan kamu. Tapi kalau kamu percaya ke Tuhan, datang ke Tuhan, Tuhan itu pasti bisa menggagalkan rencana musuhmu itu loh gitu. Yesaya meyakinkan bahwa Allah yang mereka sembah, yang kita sembah juga sampai hari ini, Yahweh, itu adalah Allah yang kuat, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, bukan Allah yang lemah gitu. Yang bisa mengalahkan musuh sekuat apapun gitu. Dan Allah ingin supaya Ahaz ini jangan takut soal hal itu karena ada Tuhan yang berkuasa yang bisa menolong dia. Ada Tuhan yang penuh kemuliaan yang bisa menolong dia dan rakyatnya. Tapi sayang sekali teman-teman,
waktu Nabi Yesaya ngingetin itu ke Ahaz, ngasih tahu itu ke Ahaz, si Ahaz ini menolak gitu. Dia malah menolak saran Yesaya untuk dia mencari pertolongan kepada Tuhan. Si Yesaya bilang, ada firman Tuhan tadi, mintalah pertanda dari Tuhan gitu, di ayat 11. Supaya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan gitu. Ahaz menolak, teman-teman. Dia bilang, aku tidak mau meminta, ayat 12 ya. Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Sepintas kalau kita baca kalimatnya si Ahaz ini, kayaknya terkesan dia itu ngomongnya rohani gitu ya. Seakan-akan kata-katanya bagus, begitu rohani. Dia bilang, aku tidak mau mencobai Tuhan. Tapi sebenarnya di dalam lubuk hatinya, si Ahaz ini memang dari awal udah kayak punya keputusan apapun yang terjadi, sekalah-kalahnya dia gitu di medan perang, dia ngerasa akan baik-baik saja gitu tanpa Tuhan. Dia berpikir lebih baik bersandar pada kekuatan dari Asyur tadi, padahal Asyur itu adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya memang sih militernya bagus gitu. Mungkin senjata-senjata yang dipunyai itu lebih lengkap daripada yang dipunyai Ahaz. Tapi Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Yahweh sebenarnya lebih hebat daripada senjata-senjata militer yang dimiliki oleh negeri Asyur itu, teman-teman. Dia ngerasa nggak butuhin Allah, bahkan waktu di ujung tanduk pun dia tetap kekeh, nggak mau minta pertolongan kepada Tuhan, nggak mau percaya pada pertolongan Tuhan. Nah, teman-teman, memang sejak awal Raja Ahaz ini terkenal sebagai raja yang jahat. Dia memulai pemerintahannya dengan menyembah berhala gitu. Dia tidak, memang sejak awal dia nggak menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh gitu. Padahal dia tahu orang Israel bisa bertahan ya karena selalu ada pertolongan Tuhan gitu kan. Tapi dia menyembah berhala. Si Raja Ahaz ini melakukan perbuatan sadis, teman-teman. Dia membakar anaknya sebagai korban persembahan. Anaknya sendiri pernah digituin. Terus dia malah menyuruh rakyatnya, orang Israel, untuk mempersembahkan korban kepada ilah-ilah, kepada berhala gitu ya. Terus dia juga pernah menempatkan mesbah ilah Asyur di kuil istana. Terus dia juga pernah menggeser dan menyalahgunakan mesbah tembaga Salomo jadi tempat untuk meramal. Jadi harusnya untuk menyembah Tuhan malah dipakai untuk tempat meramal gitu. Dan dia juga pernah menutup tempat suci. Jadi memang si Ahaz ini mengawali urusan hidupnya dengan tidak takut akan Allah. Nah, teman-teman, kalau kalian baca perjalanan hidup Ahaz, sebenarnya ada nggak sih rencana dia yang berhasil tanpa Allah? Apakah kedegilan dan kebebalan hatinya membuat dia tuh menang melawan kesusahan hidupnya? Tadi di ayat 1 kita bisa ngelihat dia kalah kok gitu. Dia kalah melawan musuh-musuhnya gitu ya. Mereka tidak dapat mengalahkan musuhnya gitu. Karena tidak mengandalkan Tuhan, tidak percaya sama Tuhan. Jadi teman-teman, ternyata memang kesombongan tadi ya, kesombongan si Ahaz itu malah mendatangkan malapetaka untuk dia dan untuk rakyatnya. Segala sesuatu bukannya jadi lebih baik, tapi malah jadi buruk karena dia malah bekerja sama dengan Asyur, bukan minta pertolongan kepada Allah. Nah, teman-teman, jika seandainya pun Ahaz itu mengalami keberhasilan, tapi apa gunanya keberhasilan kalau tanpa Tuhan? Apa gunanya kalau Ahaz jadi raja yang berhasil mempertahankan wilayah atau misalnya dia memperluas daerahnya, tapi hidupnya nggak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan gitu? Apakah dia akan jadi raja yang dipakai Tuhan? Jelas enggak ya, teman-teman. Apakah dia akan jadi raja yang berkenan di hadapan Tuhan? Jelas enggak. Nah, teman-teman, Yesaya kembali menubuatkan kelahiran Sang Immanuel waktu itu di ayat selanjutnya tadi, untuk menyatakan ulang bahwa Allah selalu mau menyertai umatnya. Jadi tadi kan pertama-tama waktu Yesaya ngingetin si Ahaz, kamu mintalah pertolongan dari Tuhan, minta pertanda dari Tuhan. Ahaz nggak mau gitu ya. Terus akhirnya Yesaya ngasih tahu tentang nubuat. Oke, Ahaz, kamu nggak mau minta tolong sama Tuhan, tetapi Tuhan itu sudah berjanji dia akan mengirimkan Immanuel,
akan ada bayi yang lahir dari seorang perempuan muda, dan dia akan menjadi Immanuel, Allah yang beserta dengan umat Israel. Dan kita tahu siapa bayi yang dimaksud itu ya. Dan itu sudah digenapi di dalam perjanjian baru. Bayi itu maksudnya adalah Tuhan Yesus. Jadi teman-teman, meskipun waktu itu Ahaz menolak untuk percaya kepada Allah, menolak untuk minta pertolongan kepada Allah, tetapi Allah tetap mau menyertai umatnya. Allah tetap mau menyertai keturunan Daud gitu. Walaupun si Ahaz ini bandel gitu ya, hatinya bebal, nggak mau percaya kepada Allah. Padahal situasi dia sudah kritis, sudah krisis. Tapi Allah nggak mau membiarkan umatnya tuh binasa karena ngikutin Ahaz. Makanya Allah lewat Nabi Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Sang Immanuel. Dan Sang Immanuel itu benar-benar lahir. Jadi bukan hanya dijanjiin doang dari perjanjian lama, tapi di perjanjian baru benar-benar lahir. Nah, teman-teman, kenapa sih Yesaya waktu itu menekankan soal kedatangan Immanuel, kelahiran Immanuel itu kepada Raja Ahaz? Ya karena itu tadi, Allah kepingin ngasih tahu bahwa meskipun Ahaz menolak untuk percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak berhenti untuk menyertai umatnya gitu teman-teman. Jadi terlalu baik sih memang Tuhan ya. Kalau kita mungkin kalau kita udah mau berniat baik tapi ditolak, ya udah biarin aja. Tapi Tuhan gak kayak gitu loh, karena Tuhan tahu kita nggak akan baik-baik saja kalau tanpa Tuhan menolong kita. Umat Tuhan akan binasa tanpa Tuhan datang untuk menolong umatnya. Nah teman-teman, jadi di sini kita bisa ngelihat bahwa walaupun Ahaz harus menerima penghukuman karena perbuatannya sendiri yang jahat tadi, karena dia nggak mau percaya sama Tuhan, karena dia mengandalkan diri sendiri, nggak mau percaya sama Tuhan, nggak mau diatur sama Tuhan. Tapi kasih setia Tuhan untuk keturunan Daud tidak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan untuk keturunan Daud sampai kita hari ini tidak berkesudahan, teman-teman. Nah, waktu itu kan si Ahaz dalam ketakutannya terlalu besar sehingga dia nggak percaya sama Tuhan gitu. Nah, ketakutan kita hari ini mungkin beda sama ketakutannya Ahaz ya. Kalau Ahaz waktu itu kan sangat ketakutan karena musuhnya menyerang dia dan dia kalah, dia takut kekuasaannya jadi runtuh. Hari ini sudah jelas nggak ada musuh yang berperang membawa senjata gitu untuk menyerang kita di depan rumah kita, nggak ada kan sekarang. Tapi musuh kita hari ini adalah COVID-19 yang terus bermutasi itu. Macam-macam lah namanya, dari Delta, Omikron, dari Alpha bahkan ya dulu ya, dari Alpha sekarang sampai Omikron. Dan ya dia menyerang semua orang tanpa pandang bulu gitu teman-teman. Dan banyak orang jadi takut karena musuh yang dalam bentuk virus ini yang nggak kelihatan ini. Dan ketakutan orang banyak itu sangat membuat banyak orang juga jadi lelah, jadi menguras energi gitu kan. Dan ketakutan ini juga sangat mungkin buat kita jadi nggak percaya sama Tuhan. Ketakutan tentang virus Omikron, virus COVID-19 yang terus bermutasi itu sangat mungkin membuat banyak orang jadi nggak percaya sama Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, di mana sih Tuhan? Kenapa sih pandemi kok nggak selesai-selesai gitu, padahal udah lebih dari 2 tahun gitu kan. Terus mungkin hari ini kalian juga, aduh lesu banget, sedih banget, harus ibadah online lagi, harus ibadah Zoom lagi. Padahal kan dari contoh ngecek gitu ya, dari tanggal 3 Oktober tahun lalu kita udah onsite, ibadah onsite, walaupun selang-seling ya waktu itu, nggak tiap minggu onsite. Sampai tanggal 6 Februari minggu kemarin kita bisa ibadah onsite. Tapi hari ini kita harus kembali lagi ibadah secara Zoom gitu, karena COVID meningkat lagi. Pandemi masih belum berakhir gitu. Ya teman-teman, kita memang harus lentur ya, harus cepat beradaptasi dengan keadaan. Ketika kondisi memang tidak memungkinkan kita untuk ibadah secara onsite, secara langsung, ya kita putar akal, cari akal untuk gimana caranya supaya tetap ibadah gitu.
Dan bersyukur ada teknologi yang Tuhan sediakan gitu ya. Ada orang yang menemukan Zoom dan kita bisa menggunakan itu untuk beribadah hari ini. Mungkin teman-teman bertanya, Tuhan beneran menyertai nggak sih? Katanya Tuhan mau menyertai. Katanya Tuhan itu adalah Immanuel gitu. Tapi kenapa mungkin kalian bertanya ya, tapi kenapa pandemi ini masih ada aja gitu? Nah teman-teman, kalau mengingat pesan Yesaya ke Raja Ahaz, harusnya kita tetap percaya pada Tuhan bahwa Dia adalah Immanuel. Immanuel artinya Allah yang selalu menyertai kita di setiap keadaan. Jadi walaupun COVID-19 terus bermutasi tadi sampai hari ini, mari kita tetap berkata, I still believe. Aku tetap percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas hidupku. Walaupun hari ini kita harus kembali ibadah online lagi, mari kita berkata, I still believe. Aku tetap percaya bahwa Tuhan mengasihiku, bahwa Tuhan menyertaiku gitu. Dalam kondisi pandemi hari-hari ini yang lagi meningkat lagi gitu, jadi kontak langsung kita dengan teman-teman kan jadi terbatas lagi ya. Mungkin ada orang tua juga yang melarang kita untuk keluar rumah, entah itu ke sekolah atau ke gereja atau kemanapun. Tapi itu bukan berarti Tuhan nggak sayang sama kita teman-teman. Bukan berarti Tuhan nggak peduli tentang kebutuhan kita sebagai anak remaja untuk berelasi secara nyata. Itu kan kebutuhan kita ya, berelasi secara nyata gitu. Bukan berarti Tuhan nggak sayang sama kita teman-teman. Tuhan tetap peduli. Dari mana kita tahu? Ya ada teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk terus terhubung gitu ya sama teman-teman kita seiman. Ada teknologi yang Tuhan sediakan supaya kita juga tetap bisa bersekutu dengan teman-teman seiman kita, makin erat, bisa bertumbuh bersama. Jadi memang di kondisi pandemi seperti saat ini kita memang harus lentur gitu ya teman-teman, cepat beradaptasi dengan keadaan. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang bilang gini, aku mah nggak takut kok sama COVID, aku mah takutnya soal masa depan. Aku takut saat aku tambah dewasa. Ada lagu yang lumayan jadi viral atau sering juga contoh dengar di medsos dan mungkin kalian juga pernah dengar lagu tentang takut tambah dewasa. Liriknya kayak gini nih, takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira, takut tak sekuat yang kukira. Itulah lagu yang diciptakan oleh ya orang dan didengar banyak orang dan mungkin diresapi oleh banyak orang juga ya. Takut tambah dewasa, takut kecewa, takut tak seindah yang kukira, takut tak sekuat yang kukira. Tapi teman-teman, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita percaya sama Tuhan, justru semakin kita dewasa, semakin kita bisa melihat kebaikan Tuhan tuh berlimpah dalam hidup kita loh. Jadi bukan semakin takut, tapi semakin merasakan wow-nya ketika kita selalu percaya sama Tuhan. Kita baca Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Contoh bacain ya. Di sana dikatakan seperti ini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Nah, inilah yang ditulis oleh pemazmur, teman-teman. Sepanjang hidupnya sampai tua, dia percaya sama Tuhan, dia terus berserah sama Tuhan. Apakah waktu dia dewasa dia jadi kecewa karena percaya Tuhan? Enggak loh, teman-teman. Justru dia bilang, dulu aku muda, sekarang aku udah menjadi tua, tapi nggak pernah melihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi semakin kita dewasa, semakin kita bertambah tua, kalau kita ini menjadi orang-orang yang terus percaya sama Tuhan, kepada Tuhan Yesus, kita terus jadi orang-orang yang berserah kepada Tuhan, kita nggak akan kecewa kalau kita mempercayai Tuhan itu. Karena kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Karena Tuhan selalu memberkati kita, bahkan kita bisa jadi berkat untuk orang lain, kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau bisa disimpulkan, lagu itu sebenarnya nggak relate dengan kehidupan orang percaya. Yang lagu takut tambah dewasa itu ya. Karena kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, justru semakin kita dewasa,
Itu tadi, semakin kita bisa melihat kebaikan Tuhan tuh berlimpah dalam hidupmu. Semakin tambah dewasa, kalau kamu terus percaya sama Tuhan, kamu akan melihat pengharapan-pengharapan yang Tuhan makin nyatain gitu dalam hidupmu. Bukan kekecewaan karena percaya Tuhan ya, makin bersyukur malah. Ketika kita tambah dewasa, kita tetap percaya kepada Tuhan. Satu ayat terakhir untuk kita, contoh bacain lagi dari Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jadi teman-teman, jangan biarkan ketakutan kita terhadap situasi atau terhadap apapun di hadapan kita meniadakan kepercayaan kita kepada Tuhan Sang Immanuel itu. Mari kita selalu berkata, I still believe. Aku tetap percaya kepada Allah apapun yang terjadi dalam hidupku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah berbicara kepada setiap kami. Ya Tuhan, kami tidak mau seperti Ahas yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak mau mempercayai Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang Engkau dapati terus percaya kepadamu dan bersandar terus kepadamu. Sebab ketika kami percaya kepadamu ya Tuhan, kami tidak akan kecewa, kami tidak akan merasa rugi, karena Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Allah yang selalu memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Tolong kami ya Tuhan untuk bisa selalu percaya kepada Tuhan apapun keadaan kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.